Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Krisdayanto Pratama di ISP Channel. Dan kali ini kita akan sharing tentang sistem starter. Dimana sistem starter yang akan kita bahas kali ini adalah sistem starter yang sudah elektrik, atau yang mungkin bisa dibilang electric starter. Nah, jadi kita tidak akan bahas tentang yang manual-manual karena itu sudah sangat ketinggalan zaman. Sekarang untuk mobil, motor, dan lain sebagainya, terutama untuk kendaraan-kendaraan, sudah menggunakan electric starter. Karena apa? Itu lebih praktis, lebih mudah, dan lebih nyaman untuk digunakan. Tidak menggunakan tenaga, jadi tinggal tekan tombol atau tinggal putar kunci kontak, kendaraan akan hidup. Oke, langsung saja. Sebelum kita lanjutkan, kita bumper dulu. Ya, jadi motor starter yang ingin kita bahas kali ini mungkin lebih tepatnya yang motor starter yang sudah banyak sekali digunakan sekarang untuk mobil. Jadi kita bahas tentang sistem starter untuk mobil saja. Karena untuk motor sangat sederhana. Jadi kalau motor itu dari baterai ke kunci kontak, kemudian ke saklar, kemudian ke motor starter. Dan motor starternya tidak menggunakan solenoid. Jadi motor starternya itu langsung memutarkan poros engkol dengan menggunakan gear ratio. Nah, kali ini kita akan bahas tentang motor starter yang ada pada kendaraan roda 4 atau lebih. Oke. Nah, jadi motor starter yang digunakan untuk kendaraan roda 4 atau lebih ini, dia sudah banyak sekali menggunakan ada yang tipenya yang biasa, kemudian ada yang tipenya yang reduksi. Nah, tipe yang reduksi ini biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang bebannya cukup besar, terutama untuk kendaraan diesel. Nah, jadi untuk kendaraan yang menggunakan engine diesel, itu akan menggunakan sistem starter atau motor starter yang tipe reduksi. Karena apa? Karena dia akan membutuhkan torsi yang besar untuk memutarkan engine-nya. Mungkin lebih tepatnya adalah poros engkolnya. Karena kompresinya besar, di engine diesel itu kompresinya sangat tinggi sehingga membutuhkan yang namanya motor starter yang menggunakan reduksi. Karena tipe reduksi ini dia akan mengecilkan putarannya tetapi torsinya yang dinaikkan. Oke. Nah, kemudian kalau kendaraan ringan itu kebanyakan yang menggunakan gasoline engine, itu motor starternya itu menggunakan yang biasa saja. Jadi ada solenoid, ada motor starter, dan putaran motor starternya itu langsung memutarkan flywheel, dan flywheel akan memutarkan poros engkol. Nah, bedanya di mana antara reduksi dengan tipe yang biasa? Yang biasa itu putarannya langsung memutarkan flywheel, tetapi kalau yang tipe reduksi dia akan dikonversi lagi atau dibandingkan lagi gear ratio-nya sehingga akan mendapatkan torsi yang cukup besar. Itu saja bedanya. Selebihnya hampir sama. Prinsip kerjanya hampir sama. Nah, jadi yang akan kita bahas apa saja komponen-komponennya, kemudian apa fungsi dari sistem starter ini, kemudian fungsi dari komponen-komponennya apa saja, itu yang akan kita bahas. Jadi kalau kalian ingin bertanya, silakan berikan komentar kalian atau pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah. Oke? Nah, jadi motor starter kita lihat dia akan menjadi sebuah sistem dan memiliki fungsi untuk memberikan putaran awal pada flywheel atau pada poros engkol atau pada engine, ya. Nah, jadi dia akan memberikan putaran awal pada engine supaya engine-nya bisa hidup, supaya bisa memberikan putaran awal untuk membakar campuran bahan bakar yang ada di engine tersebut atau di ruang bakar. Oke? Nah, kemudian fungsi lain dari motor starter ya untuk memberikan gaya pada saat dia akan diputar untuk menghidupkan kendaraan. Di tahun-tahun sebelumnya, mungkin jauh puluhan tahun sebelumnya, sistem starter itu menggunakan tipe manual. Ada yang menggunakan engkol, jadi mungkin masih sekarang kalau kita lihat di mesin-mesin penggilingan padi itu masih banyak sekali yang menggunakan tipe yang engkol. Jadi tipenya diputar dengan menggunakan tenaga manusia. Kemudian ada bagian yang harus ditarik sebagai deskompresinya supaya lebih memudahkan pada saat kita memutar. Kemudian ada juga yang tipe kickstarter yang dengan menggunakan kaki, mungkin masih sekarang kita temukan di sepeda motor. Tapi beberapa sepeda motor yang keluaran terbaru sekarang banyak sekali kickstarternya sudah dihilangkan. Sehingga kalau akinya atau akinya sudah soak dan tidak bisa lagi menggunakan electric starternya, ya secara otomatis motor sudah tidak bisa dihidupkan, terutama yang matic. Karena kalau yang manual atau yang tipe kopling itu masih bisa kita masukin gigi, kemudian kita dorong, lepas koplingnya masih bisa hidup. Tapi kalau yang matic ya wassalam, jadi selamat berjuang. Nah, tapi ya ada lebih ada kurangnya lah. Nah, oke. Kemudian dari sistem starter, kalau kita berbicara sistem, maka di dalamnya akan terdapat beberapa komponen pendukung sehingga dia akan menjadi sebuah sistem. Nah, sistem starter ini terdiri dari komponen apa saja? Nah, yang pertama adalah pastinya baterai. Baterai ini adalah sebagai sumber arus listrik untuk menghidupkan motor starternya. Nah, baterai
ini dia menggunakan 12 volt. Ada juga yang menggunakan 24 volt. Nah, jadi bedanya di mana? Untuk yang 24 volt kebanyakan digunakan untuk kendaraan-kendaraan yang besar. Tapi kalau untuk kendaraan-kendaraan ringan seperti mobil atau light vehicle yang biasa kita ketemukan di jalan-jalan, itu biasanya menggunakan yang 12 volt. Nah, untuk yang 24 volt banyak digunakan untuk kendaraan-kendaraan besar seperti truk-truk pengangkut barang, terutama yang besar ya, seperti Fuso, Kino, dan lain sebagainya, itu menggunakan yang 24 volt. Tapi jangan berpikir bahwa aki itu atau baterai itu dikeluarkan ada yang 24 volt langsung. Untuk saat ini saya belum pernah lihat. Tapi yang yang mungkin banyak kita temuin itu adalah yang 12 volt. Tergantung sekarang ampernya atau ampere hoursnya ya. Jadi ampere hoursnya ini yang membedakan besar kecilnya baterai tersebut. Nah, jadi biasanya kalau untuk kendaraan yang kecil dia 12 volt 40 ampere hours misalnya, atau 50 ampere hours, 60 ampere hours, dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita memenuhi kebutuhan di kendaraan seperti apa. Untuk yang 24 volt itu dirangkai secara seri sehingga akan didapat nanti 12 tambah 12 menjadi 24 volt. Nah, kemudian baterai ini berfungsi tadi sudah sebagai arus listriknya atau sumber listriknya, dan baterai ini juga sebagai penyetabil sebenarnya pada saat sistem pengisiannya bekerja. Nah, sehingga pada saat kita gunakan ya baterai inilah yang akan menyuplai listrik ke semua sistemnya, karena engine itu akan hidup tidak hanya menggunakan sistem starternya saja, tetapi ada sistem-sistem yang lain yang harus mendukung supaya engine itu bisa hidup. Salah satunya adalah sistem pengapian, itu untuk di gasoline engine. Jadi kalau sistem pengapian tidak mendapatkan listrik, ya walaupun di starter sedemikian rupa, engine itu tidak akan hidup. Nah, makanya engine akan hidup kalau semua sistemnya bekerja dengan baik. Oke? Nah, next berikutnya adalah kunci kontak. Jadi dari baterai dia akan masuk ke kunci kontak. Sebelum ke kunci kontak biasanya akan ada yang namanya fuse atau sekring. Sekring berfungsi untuk sebagai pengaman pada sistem kelistrikan. Kemudian baru masuk ke kunci kontak. Pada kunci kontak ini ada 4 posisi. Yang pertama posisi off, yang kedua adalah posisi ACC. ACC ini adalah aksesoris. Kemudian posisi ketiga adalah posisi on, di mana semua panel yang ada di dashboard itu akan menyala. Kemudian yang terakhir ada posisi starter. Posisi starter inilah di mana yang akan berfungsi untuk menghidupkan motor starter. Nah, kemudian pada kunci kontak berarti kita pasangkan pada posisi starter. Nah, sehingga pada saat kita memutarkan kunci kontak untuk mobil-mobil mungkin yang masih menggunakan kunci kontak pada saat kita men-starter, itu ada pada posisi starter, yaitu putaran terakhir pada kunci kontak. Tetapi banyak sekali perubahan-perubahan dengan adanya teknologi saat ini, sistem starter itu sudah dirubah. Jadi sudah tidak pada kunci kontak lagi. Bahkan sekarang sudah tidak menggunakan kunci kontak atau yang biasa disebut dengan keyless. Nah, jadi sudah tidak menggunakan kunci kontak. Jadi kunci kontaknya sudah berupa seperti remote biasa, dan semua sistem sudah menjadi mungkin lebih tepatnya semua sistemnya itu sudah computerized dan berbasis sensor. Nah, untuk itu untuk sistem starternya sudah menggunakan tinggal tekan tombol saja. Nah, tekan tombol ini itu langsung mengaktifkan semua sistem yang ada di kendaraan. Oke. Nah, kemudian dari kunci kontak baru kita akan beralih ke ada yang menggunakan relay, ada yang tidak. Nah, di mana relay ini adalah fungsinya untuk mengurangi kerugian tegangan pada sebuah sistem kelistrikan. Nah, kita berbicara dulu yang pertama yang tanpa menggunakan relay. Maka dari kunci kontak itu akan langsung menuju ke solenoid pada motor starter. Oke, kita bicara motor starter itu ada 2 komponen besar. Yang pertama itu ada solenoid, yang kedua motornya itu sendiri. Nah, motornya ini yang akan berhubungan dengan flywheel. Kemudian yang solenoid ini fungsinya nanti ada 3. Yang pertama itu adalah menarik, menahan, yang kedua dan yang ketiga adalah untuk menghubungkan antara terminal baterai pada motor starter dengan terminal motor yang ada pada motor starter. Jadi fungsinya nanti terminal baterai ini terhubung dengan terminal motor sehingga motornya akan berputar, dan pada saat dia berputar dia akan memutarkan flywheel. Nah, kemudian ditarik dan ditahan, ini fungsi dimana nanti dia akan mengungkit pinion gear untuk mengontak pada bagian flywheelnya. Jadi pinion gear akan mengontak pada bagian flywheel sehingga pinion gear akan memutarkan flywheel, sehingga force angle-nya juga nanti akan ikut berputar dan engine-nya akan hidup. Oke. Nah, jadi fungsinya sudah sekalian saya sebutkan tadi. Jadi komponen-komponen motor starter hanya ada baterai, kemudian ada kunci kontak, sebelum kunci kontak ada fuse, kemudian berikutnya ada solenoid pada motor starter, dan ada motornya itu sendiri. Nah, sekarang kita bicara tentang yang ada tambahan kalau menggunakan relay. Nah, relay ini tambahannya biasanya sebelum solenoid. Kenapa kok ditambahkan relay? Atau mungkin untuk mobil-mobil atau kendaraan yang jauh sebelumnya itu tidak ada yang menggunakan relay. Tapi kalau yang sekarang itu dia menggunakan relay. Fungsinya apa?
berusaha untuk mengurangi kerugian tegangan, karena pada saat arus listrik yang akan mengalir dari baterai sampai ke solenoid itu dia akan melalui beberapa sambungan. Artinya akan terjadi banyak kerugian tegangan, sehingga ditambahlah yang namanya relay. Karena relay ini berfungsi untuk mengurangi kerugian tegangan, bagian prinsip kerjanya relay itu akan bekerja dengan tegangan minimal 5 volt. Itu dia sudah bisa bekerja karena dia hanya mengaktifkan yang namanya sebuah kumparan di dalam relay itu dan akan menghasilkan elektromagnetik. Elektromagnetik ini akan menarik sebuah saklar sehingga menjadi terhubung dan akan menghubungkan antara baterai dengan komponen bebannya. Nah, sehingga arus listrik yang ke beban itu tidak melalui banyak sambungan. Bayangkan sambungannya ada di mana saja. Dari baterai menuju ke fuse itu sudah beberapa sambungan. Dari fuse menuju ke kunci kontak menuju ke solenoid. Nah, ini sudah terjadi beberapa sambungan. Sambungannya kalau memang masih bagus tidak apa-apa. Tetapi kalau sambungannya itu banyak terjadi kerak atau percikan api dan mengakibatkan yang namanya karbon, di situ akan mengakibatkan kerugian tegangan, sehingga arus listrik yang tadinya mungkin tegangannya berkurang. Tegangan yang tadinya 12 volt bisa saja sampai pada solenoid bisa sekitar 9 volt. Sehingga akan terjadi kerugian tegangan dan mengakibatkan tidak mampunya listrik untuk memutarkan motor starter. Nah, itu sebenarnya fungsi dari relay dipasangkan sebelum motor starternya. Nah, jadi ada dua model ya. Ada yang menggunakan relay, ada yang tidak menggunakan relay. Tapi kebanyakan untuk saat ini untuk kendaraan-kendaraan yang banyak kita lihat di jalan atau mungkin yang masih belum menggunakan sistem elektronik, masih banyak yang menggunakan yang tipe yang biasa tanpa relay. Tapi kalau yang mobil yang keluaran terbaru sekarang itu banyak yang sudah menggunakan relay dan kerugian tegangan itu bisa diminimalisir. Oke? Nah, sekarang saya akan jelaskan bagaimana cara kerja atau aliran arus listriknya sehingga motor starter itu bisa berputar. Dan bagaimana tadi pada solenoid ada 3 fungsi itu saya akan jelaskan lebih detail. Oke? Nah, yang pertama, motor starter atau rangkaian motor starter ini pada saat posisi off. Nah, pada saat posisi off, motor starter ini itu posisinya semua akan terputus. Jadi tidak ada arus listrik yang mengalir. Tetapi untuk arus listrik baterai positif dari baterai itu akan selalu standby atau sudah terhubung dengan beberapa komponen yang membutuhkan tegangan positif. Contohnya, dari baterai menuju ke kunci kontak. Di sana ada terminal B khusus untuk baterai atau positif baterai. Itu sudah standby. Tinggal nanti akan mengalirkannya bagaimana? Mengalirkannya dengan cara memutarkan kunci kontak. Kemudian positif baterai yang menuju ke solenoid. Di sana di solenoid ada terminal B. Nah, kemudian ada juga kalau yang menggunakan relay tadi, itu dari terminal positif baterai menuju ke terminal 30 pada relay. Nah, itu. Jadi itu semua sudah standby. Nah, sekarang untuk mengalirkan arus listriknya maka harus ada saklar atau switch yang kita hubungkan. Kunci kontak itu adalah salah satu bentuk dari switch atau saklar. Nah, pada saat kita putarkan kunci kontak dan kita posisikan pada posisi starter, nah barulah nanti dia akan mengalir. Oke? Nah, jadi pada posisi off semua sistemnya itu akan mati. Nah, kemudian kita baru masuk ke posisi on. Tapi di sini posisi onnya adalah posisi starter, bukan posisi on pada saat semua indikator pada dashboard itu menyala ya. Nah, jadi pada posisi starter berarti dia on. Nah, listrik yang pertama dari positif dari baterai itu akan mengalir menuju ke kunci kontak. Dari kunci kontak itu akan dialirkan menuju ke solenoid. Nah, di solenoid ini saya bicara yang tanpa menggunakan relay. Jadi dari kunci kontak masuk ke solenoid. Dari solenoid di situ akan dihubungkan dengan 2 kumparan, yaitu yang pertama adalah pull in coil dan hold in coil. Pull in coil ini adalah untuk menarik dan hold in coil itu untuk menahan. Sesuai dengan namanya. Pull itu menarik dan hold itu adalah menahan. Nah, jadi yang mana duluan bekerja? Sebenarnya yang bekerja adalah kedua-duanya. Yang pertama, yang pull in coil itu akan mendapatkan negatif dari motor starter yang terhubung langsung dengan groundnya atau massa. Kemudian yang hold in coil itu sudah langsung terhubung dengan masanya atau pada massa body atau groundnya, sehingga pada saat dia dialiri arus listrik maka kedua-duanya akan mendapatkan arus listrik dan akan menjadi yang namanya elektromagnetik. Elektromagnetik ini akan menarik plunger yang ada pada bagian tengah untuk mengungkit. Jadi ditarik dan dia akan mengungkit yang namanya pinion gear. Pinion gearnya akan maju ke depan dan akan terhubung dengan yang namanya flywheel. Oke? Nah, jadi kedua-duanya ini bekerja. Dan di akhir langkah penarikannya itu barulah kumparan hold ini akan bekerja maksimum. Kenapa? Karena kumparan pull in coil ini sudah tidak lagi bekerja. Karena apa? Karena pada kumparan pull in coil ini akan mendapatkan tegangan positif pada saat kontak plate yang ada pada solenoid ini terhubung antara terminal baterai dengan terminal motor. Oke? Nah, jadi sekarang dia hanya ditahan saja. Yang penarik ini sudah tidak bekerja lagi.
lagi. Nah, sehingga pada saat kontak plate ini terhubung, terminal baterai dari solenoid itu kan sudah standby tegangan positif, sehingga dia akan dialirkan menuju tegangan motor, ke terminal motor. Kemudian dari terminal motor masuk ke motor starter. Di situ ada field coil dan ada yang namanya armature, sehingga kedua-duanya akan menghasilkan yang namanya elektromagnetik. Elektromagnetik yang ada pada sistem starter atau pada motor starter inilah yang akan membuat armaturnya akan berputar, karena terdapat perbedaan kutub pada saat dia menghasilkan elektromagnetik, sehingga akan menghasilkan putaran. Karena adanya saling tolak menolak, maka bukan perbedaan kutub ya, ada kutub yang senama atau yang sama, sehingga kalau kutub yang sama ini akan saling tolak menolak. Pada saat dia saling tolak menolak, maka dia akan saling lempar, dan saling lempar inilah karena di poros-porosnya itu tertahan, maka dia akan menghasilkan putaran. Nah, putaran inilah yang dimanfaatkan untuk memutarkan flywheel dan memutarkan poros engkol, sehingga piston juga nanti akan bergerak turun naik untuk memberikan langkah kompresi dan akan memberikan hasil pembakaran, atau engine-nya akan hidup. Nah, jadi itu kemudian pada saat posisi off kembali, pada saat kita matikan, maka semuanya akan terputus kembali. Kemudian hold in coil ini akan kehilangan arus listrik dan dia tidak lagi menahan, dan pull in coil juga kehilangan arus listrik, maka plunger-nya akan kembali ke depan karena ada yang namanya return spring. Jadi ada pegas pengembalinya di situ. Nah, pegas pengembali ini akan mendorong kembali plunger ke belakang atau ke bagian awal, ke semula, sehingga kontak plate yang menghubungkan terminal baterai dengan terminal motor yang ada pada solenoid itu juga akan terputus, sehingga motor starter akan mati, dan pada bagian depan di pinion gear itu akan diungkit kembali ke bagian dalam, sehingga pinion gear dan flywheel itu akan terputus kembali, sehingga motor starter akan aman pada saat engine sudah hidup. Karena kalau engine hidup kemudian pinion gear masih tertempel seperti ini, itu akan mengakibatkan yang namanya akselerasi yang sangat tinggi terhadap motor starternya, dan itu bisa merusak motor starter karena akan terjadi yang namanya arus balik, dan itu bisa merusak ke semua sistem. Nah, jadi itu adalah cara kerja dari sistem starter ya. Nah, jadi kalau ada yang mau ditanyakan atau masih kurang jelas, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Mungkin itu aja video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe yang ada di tombol warna merah di sebelah kanan kalian, dan jangan lupa juga klik like, share, dan berikan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih sekali lagi sudah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.